Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Matur sembah nuwun. Masih dengan Kang Pro. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support, dukung dengan like, subscribe, share video-video di channel saya ini. Matur sembah nuwun. Apa yang akan terjadi di saat level kesadaran diri sudah mulai naik? Di sini sampean akan banyak menemukan sensasi pada diri panjenengan sendiri. Bukti realnya, sampean akan lebih cerah menatap kehidupan secara nyata. Sehingga di situ sampean bisa menemukan ide-ide yang bisa membawa dalam kemakmuran hidup panjenengan semua. Itu di saat orang bisa menaikkan level kesadaran dirinya. Jadi dia tahu posisi, sadar keadaan, sadar dengan dirinya sendiri. Nah, meditasi itu adalah cara untuk menaikkan level kesadaran diri. Contoh aja, ilmu yang lagi marak diminati banyak orang, terawangan. Banyak orang itu masuk ke situ, minta dicek, minta diterawang, minta ini itu. Yang sebenarnya hasilnya itu sendiri dia tidak tahu. Dia hanya percaya tanpa ada bukti realnya. Itu kalau untuk orang yang kesadaran dirinya levelnya tinggi. Orang-orang seperti itu kan hanya dimanfaatkan saja. Cek ini sekian, hanya dimanfaatkan. Karena untuk ilmu penerawangan sendiri, namanya penerawangan, itu sama dengan prediksi. Memprediksi itu sama dengan menerawang. Nah, kalau kita mau memprediksi sesuatu, berarti kita lihat pertama itu posisi dia itu sekarang bagaimana, keadaannya bagaimana. Bisa dilihat dari fisiknya, gerak biologisnya, keadaan hidupnya. Orang bisa melihat masa depan kan. Jangankan masa depan, semenit lagi kita nanti ngapain kita tidak bisa memprediksi. Tapi kalau kita sadar dengan sekarang yang kita lakukan, ya nanti kita tahu. Jadi kunci untuk menerawang itu menyadari posisi sekarangnya itu bagaimana. Itu kalau untuk orang yang level kesadarannya tinggi. Kalau untuk yang belum sadar, yang masih suka diramal, ya mereka senangnya di situ. Akhirnya percaya dengan ramalan itu, seneng kalau ramalannya bagus-bagus nanti seneng. Akhirnya jadi sugestinya, terus kok terjadi ramal? Ya karena sampai sudah tersugesti.
memori itu sudah masuk dalam pikiran panjenengan, apa yang sampean pikirkan kan pasti akan terjadi. Itu untuk orang yang level kesadarannya naik. Jadi tidak mudah terbawa arus-arus yang tidak jelas gitu. Tidak mudah. Karena spiritual di saat kita menjangkau antara jasmani rohani, antara diri kita dan alam semesta, berarti di situ kita mencakup seluruh makhluk alam semesta, termasuk diri kita, jasmani kita, rohani kita. Kan semua nyata sudah. Apa perlu diterawang? Jadi kesadaran diri itu di situ. Nah, meditasi itu sampai meningkatkan itu. Agar sampai bisa menatap kehidupan itu lebih nyata, lebih real. Dan sampai tahu apa yang harus sampai lakukan yang menjadi kewajiban ataupun tujuan dari hidup panjenengan itu meditasi. Berarti di situ makanya meditasi itu ada sebuah renungan, merenung. Di saat sampai bisa merenung, bisa mengkaji, sampai akan sadar tentang hidup panjenengan semuanya. Itu fenomena sampai alami di saat level kesadaran diri sampai naik, sampai tidak akan mudah percaya dengan bahkan apa sampai lihat itu sampai masih meragukan, apalagi cuma didengar. Sampai akan lebih suka mengkaji di saat sampai melihat sesuatu, sampai suka mengkaji, dipelajari lagi apa benar, bagaimana kok bisa seperti itu. Tapi kalau orang yang kesadaran dirinya tipis, baru dipameri trik sesuatu, waduh sakti ini orang ini, waduh luar biasa dia, waduh ini. Karena kayak penerawangan tuh kita kan sebenarnya sering melakukan. Contoh sampean ke anak sampean, belajar yang rajin besok biar jadi orang besar. Lah itu sudah menerawang. Belajar yang rajin besok biar jadi orang besar. Berarti kan kalau posisi sekarang seperti ini, kita bisa memprediksi besoknya seperti itu. Diharapkan. Kalau ini menjadi memori, itu berarti akan terjadi. Itu terawangan. Ya, batinan ya juga seperti itu. Ada orang susah minta-minta sampai sudah terenyuh. Saya tolong. Batinan sebenarnya. Ada tetangga repot datang, itu kebatinan. Nyambung rasa. Menyambungkan rasa. Simple kok. Tenaga dalam bisa sampai ngangkat sesuatu, beban lebih berat. Kan situ sampai sudah bisa melajari. Tahan nafas. Kalau nafas biasa sampai merasa tenaga sampean itu kurang. Tapi kalau di saat tahan nafasnya pasti di perut. Angkat tenaga dalam. Namanya kita bisa ngangkat itu juga dari tenaga dalam. Tapi karena teori, banyak metode, akhirnya cara seperti ini harus puasa, ini harus ada mantranya, ini harus dibuka, ini harus di apalah ya agar ada hasilnya, makanya orang yang sudah kesadaran dirinya level tinggi ini tergantung mau dipakai untuk apa. Untuk mencerahkan banyak orang atau untuk menghasilkan dirinya sendiri itu bisa.
bisa. Karena orang sakti itu kalah dengan orang yang ngerti. Orang pinter itu masih kalah dengan orang yang paham. Karena nilai dari seseorang itu adalah pemahamannya, pengetahuannya, bukan kepandaiannya. Orang pinter belum tentu paham. Kalau orang paham pasti pinter. Bisa memanfaatkan apapun. Nah, itu yang harus kita pahami. Maka kalau sampean paham, sampean duduk diam merenung meditasi itu, sebenarnya di situ sampean yang seharusnya sampean lakukan itu meningkatkan kesadaran diri panjenengan. Sedikit demi sedikit kembali ke pola pikir kita. Jangan hanya mengikuti amarah, aluamah, supiyah atau rasa kita saja. Tapi kita kembalikan ke pola pikir. Karena rasa ini yang bisa menghandle adalah pemikiran. Karena kita bisa merasa sakit, sedih, itu kan memori dari pikiran kita. Makanya di saat sampean sedih, mata bisa meneteskan sendiri. Muka langsung bisa berubah. Itu kan yang ngontrol ini. Nah, itu yang harus kita pelajari, kita telaah, agar apa? Tingkat level kesadaran diri kita semakin naik. Dan sensasinya biasanya mengejutkan. Terkadang tidak sesuai dengan perasaan kita. Terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bahkan hasilnya kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi di saat level kesadaran ini pasti lebih bisa dilihat dengan nyata hasil yang dia dapatkan. Biasanya malah lebih. Kalau orang belum sadar itu bisa menjadi waduh sebuah keajaiban. Heran. Nah, orang-orang yang level kesadarannya naik ini tidak mudah heran. Kalau orang Jawa, ojo gumunan, ora gampang gumun. Sedikit-sedikit, wah, heran. Enggak. Orang yang bisa kembali ke pola pikir yang benar, ke kesadaran diri yang sempurna, dan selalu meningkatkan daya pikirnya, atau kekuatan pikirnya, penciptaannya, dia tidak akan mudah heran dengan apapun karena dia bisa mengkaji. Di saat apapun yang bisa dia lihat, dia mengkaji. Nah, ini semoga bisa menjadi edukasi yang baik untuk kita. Sadar posisi kita, sadar diri kita, sehingga kita bisa membangun diri kita agar kita mendapatkan kemakmuran, kebahagiaan, ketenangan dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk lingkungan, untuk masyarakat dan makhluk yang lainnya. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.